Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mana lalai dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani ma'bunun fihi ma katsiran, as-sihha wal faragh." Di antara dua nikmat yang manusia sering lalai, sering acuh tak acuh dan sering melupakannya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Sehingga kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pengindah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang dia bersolat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal seorang yang mana dia tidak melakukan puasa, memberikan keringat rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan seorang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di ayat ini Allah memberikan rukhsah yang pertama kepada orang yang sakit. Orang yang sakit ini berikan rukhsah, keringanan bagi mereka yang tidak melakukan puasa pada bulan ini, yaitu dengan menggantinya pada hari-hari berikutnya. Maka seorang yang mana sakit keras, mana dia tidak dimungkinkan untuk dia untuk menjalankan puasanya, maka dia tidak mengapa untuk tidak berpuasa pada hari ini dan harus menggantinya pada hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah musafir. Dari Said Al-Khudri dan Ja'far bin Abdullah, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasumu shaim wa yuftirul fala ya'ibu ba'duhum ala ba'd. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka bersafar bersama Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang berpuasa dan ada salah satu sahabat yang tidak berpuasa. Maka janganlah kalian mencela satu dengan yang lainnya. Dari hadis ini, maka seorang yang mana dia musafir itu dibolehkan dia berpuasa ataupun tidak. Ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau dia menjalankan puasa tersebut dapat membuat beban dalam puasanya dan tidak bisa menjalankan amal kebaikan, maka afdalnya dia tidak berpuasa untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam dia menjalankan puasanya dalam musafir itu, dia tidak merasa berat dalam menjalankannya, kemudian dia tidak juga merasa berat dalam berbuat amalan baik, maka dia boleh melakukan puasa tersebut. Dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan puasa dengan baik. Kemudian yang ketiga,
Kalaukah dia dalam bersafar dapat membahayakan dirinya, maka diwajibkan dia untuk meninggalkan puasa tersebut dan menggantinya pada hari yang lainnya. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua yang mana dia tidak berkemampuan untuk melakukan puasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka diwajibkan atas mereka untuk membayar fidyah dan memberikan makan kepada fakir miskin. Yang selanjutnya adalah wanita menyusui dan wanita hamil. Wanita menyusui dan wanita hamil ini dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena mengapa? Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya orang yang menyusui dan orang yang hamil itu tidak ada wajib untuk dia berpuasa. Tetapi dia menggantinya dengan mengqadanya di hari yang lainnya. Tapi di kalangan ulama Syafi'iyah itu menggantinya dengan membayar fidyah. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari Imam Ahmad rahimahu taala bahwasanya seorang wanita hamil dan menyusui dia menggantinya pada hari yang lainnya. Karena dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inilah pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad rahimahu taala dan tidak diambil dari pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya wanita hamil sama dia terkena ayat yaitu wa ma kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka seorang wanita yang dia mampu, yang mana dia hamil dan menyusui karena anaknya memiliki hak untuk mendapat nutrisi dari ibunya, maka dia menggantinya puasanya di hari yang lainnya. Itulah 4 hal yang mana seorang tidak melakukan puasa, adanya rukhsah keringannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah orang sakit, yang ketiga adalah musafir, yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk menjalankan puasa Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.